Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ini kita akan bahas yaitu port 9 mengenai port security. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas materi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu pengenalan port security. Nah, jadi port security digunakan untuk mengamankan interface seperti biasa. Nah, kita akan belajar dengan contoh kasus. Oke, perhatikan. Di sini terdapat 3 server dan 1 PC client yang terhubung dengan switch serta 1 PC dengan nama hacker yang tidak terhubung dengan siapapun. Nah, di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2 dan 3 yang terhubung dengan server. Maka nantinya jika hacker ini ingin menyambut interface 1, ini kita klik panah hijaunya. Kemudian arahkan ke PC hacker. Nah, misalkan hacker ingin mengambil alih, maka nantinya interface akan otomatis shutdown atau tidak aktif, sehingga hacker tidak bisa mengirimkan data ke klien. Jadi inilah yang dinamakan dengan port security. Nah, masuk materi kedua yaitu port security violation shutdown. Nah, sebelum melakukan konfigurasi di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu pada setiap perangkatnya, pada server. Nah, di sini kita klik stop. Lalu IP configuration. Nah, pada server 1 kita berikan IP 192.168.50.1. Jangan lupa subnet masknya. Nah, selanjutnya untuk server 2 dan 3 IP-nya 50.2 dan 50.3. Juga untuk PC client IP-nya 50.4 dan PC hacker 50.5. Selesai, kita bisa cek koneksi. Nah, oke, sudah berhasil di sini, hasilnya successful. Selanjutnya kita konfigurasi port security-nya pada switch. Nah, perlu kalian ketahui untuk konfigurasi port security kita harus mengkonfigurasikannya pada mode akses. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface rank FA0/1 sampai 3. Nah, lakukan ketikan restore mode akses, kemudian exit. Nah, untuk konfigurasi port security kita akan coba pada server 1 terlebih dahulu, yaitu pada interface FA0/1. Kemudian ketikkan perintah switchport strip security, lalu masukkan MAC address-nya. Kita ketikkan lagi switchport. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya kita bisa buka pada server 1. Kita klik yang config, lalu pilih fast ethernet 0. Nah, di sini terdapat MAC address-nya. Nah, di sini kita salin saja. Kemudian kita masukkan pada switch-nya. Di komen ini berfungsi untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA0/1. Nah, kemudian kita masukkan perintah switchport. Maksimum 1. Nah, ini merupakan izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang bisa mengakses port FA0/1. Untuk angkanya ini bebas. Misalkan saya isikan 1. Nah, selanjutnya masukkan komen switchport. Violation SH. Nah, shutdown artinya ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian dihubungkan dengan perangkat hacker dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA0/1 akan langsung mati. 3 yaitu pengujian port security. Oke, langsung saja kita lakukan pengujian di sini. Pada server 1 kita hubungkan ke PC hacker. Kemudian kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, maka di sini kabelnya akan tershutdown atau tidak aktif dan paketnya pun akan violet. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Kita buka switch-nya. Pada privilege login, kita ketikkan show port.
Nah, oke, perhatikan pada bagian last source address VLAN. Ini berisi informasi siapa saja yang baru mengakses port F01. Teman-teman, di sini kita hubungkan kembali kabelnya ke server 1. Yang belum aktif, kita hubung lagi pada switch. Dan di sini kita ketikkan info 0/1 lalu S-nya, lalu shutdown, kemudian no S-nya, lalu shutdown. Nah, di sini kabelnya sudah aktif kembali ya teman-teman. Maka yaitu match address strict. Dan selanjutnya kita akan membahas match address. Jika sebelumnya kita mengonfigurasi port security dengan menggunakan match address, maka sekarang kita akan membuat FA mendefinisikan match address milik server 2. Nah, langsung saja kita buka switch. Nah, kita masuk ke interface FA0/2. Lalu ketikkan switch port. Dan masukkan perintah switch port security. Lalu ketikkan lagi switch port match address. Maksimum 1. Dan jalankan perintah switch port security violation. Nah, di sini untuk violation itu memiliki 3 opsi. Jadi yang pertama ada protect, yang kedua restrict, yang ketiga adalah shutdown. Untuk protect dan restrict portnya tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paketnya dikirimkan akan diblokir sehingga memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membuka kabel dan menyalakan portnya kembali. Kita coba dulu yang shutdown. Kemudian cek dengan do port security info 0/2. Nah, bisa kalian perhatikan untuk total konfigurasi match address-nya masih 0, artinya belum ada match address yang terdeteksi oleh port FA0/2. Nah, maka di sini kita coba tes dengan mengirimkan paket dari server 2 ke PC client. Nah, jika sudah berhasil, kita bisa cek kembali. Bisa dilihat pada bagian total dan strict match address sudah terdapat angka 1. Artinya sudah ada device yang terhubung dengan FA0/2 dan inilah match address yang diizinkan untuk masuk ke interface FA02. Dan selanjutnya kita lakukan pengujian dengan hubungkan kabel ke PC hacker. Nah, kemudian coba untuk kirimkan paket ke PC hacker ke PC client. Nah, bisa dilihat di sini kabelnya akan mati dan paketnya akan violet. Nah, di sini kabelnya sudah saya hubungkan kembali ke server 2 dan juga sudah saya aktifkan kembali untuk caranya sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba yang violation project. Kita coba pakai server 3. Nah, kita coba pada server 3 yaitu interface FA0/3. Nah, di sini kita berikan perintah switch port diakses. Selanjutnya kita berikan switch port security. Kita berikan lagi switch port match address. Lalu masukkan perintah switch port security. Maksimum 1. Dan yang terakhir berikan switch port security violation protect agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir tetapi portnya tidak mati. Nah, disinilah perbedaan dari protect dan restrict. Lalu kita cek pada doso port security info 0/3. Nah, perhatikan pada security violation
count-nya adalah 0. Nah, untuk mengetahui berangkat, nah, untuk mengetahui berapa yang telah mencoba akses pada F03 jika menyalakan lotek, maka angkanya akan tetap 0, sedangkan listrik akan terus bertambah. Di sini untuk match address-nya belum terdeteksi. Nah, kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien. Nah, jika sudah berhasil, kita cek. Nah, maka untuk match address-nya sudah terdeteksi. Kemudian kita coba untuk menghubungkan hacker ke port. Kemudian kirimkan paket dari PC client ke PC client. Nah, bisa kita buktikan kabelnya ini masih aktif. Namun untuk paketnya akan pilot. Kita sambungkan kembali ke server 3. Kabelnya kemudian kita kirimkan paket dari server 3 ke PC client. Nah, maka di sini dia akan memberikan keterangan successful. Yang kanan yaitu violation history. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu server lagi yang sudah saya konfigurasikan IP-nya, yaitu 109. Namakan 50.6. Kita bisa konfigurasikan port security-nya pada interface. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu dengan switchboard. Oke, akses. Selanjutnya ketikkan switchboard port security. Lalu ketikkan lagi switchboard security match address stitch. Lalu masukkan switchboard security maksimum. Dan yang terakhir switchboard security violation restricts. Nah, jika sudah selesai, kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita dengan musuh port security infa 0/5. Maka di sini untuk strip totalnya dan juga match address-nya sudah terdeteksi. Kemudian kita coba hubungkan hacker dengan interface FA05. Nah, kemudian kirimkan paket dari PC hacker ke PC client. Nah, perhatikan di sini interface-nya masih aktif. Namun untuk paket yang dikirimkan akan pilot. Kita bisa cek pada interface. Nah, di sini security violation-nya sudah bertambah. Untuk violation count-nya adalah paket yang sudah diblokir. Oke. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.